Halo guys, perkenalkan nama saya Rivaldi Mento, Fakultas Hukum dari Universitas Katolik de la Salle Manado. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi tentang sumber-sumber hukum internasional. Yang pertama, sumber-sumber hukum internasional adalah sumber hukum formil. Yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum formil akan dibahas secara lebih mendalam dikarenakan untuk menyikapi, menganalisa, dan menyelesaikan kasus-kasus internasional ke depan dan dibutuhkan dengan pemahaman sumber-sumber hukum formil sebagai dasar penentuan suatu tindakan atau perkara dalam kasus internasional. Sumber hukum formil dapat ditentukan dalam berbagai doktrin para ahli dan rumusan konvensional internasional, namun secara umum yang menjadi rumusan konvensi internasional adalah rujukan sebagai sumber hukum formil internasional adalah Statuta Mahkamah Internasional, yakni pertama, Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional adalah sumber hukum utama dalam hukum internasional yang dimana berbagai tempat perjanjian yang dimana menggambarkan perjanjian internasional antara lain traktat, konvensi, konvenan, dan lain-lain. Pada dasarnya perjanjian internasional ini adalah bentuk kesepakatan antara dua atau lebih negara yang menjanjikan yang sifatnya antara lain pertama, perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral adalah kesepakatan antara dua negara. Sedangkan multilateral adalah perjanjian kesepakatan lebih dari dua negara. Yang kedua, perjanjian regional dan universal. Perjanjian regional merupakan perjanjian yang memiliki kewilayahan dalam suatu kawasan tertentu atau bersifat multilateral regional. Sedangkan perjanjian mencakup jumlah negara dan mencakup berbagai wilayah disebut perjanjian universal. Yang ketiga, treaty, kontrak, dan lawmaking treaty. Treaty kontrak merupakan perjanjian antar negara yang mengikat pada negara-negara tersebut, biasanya bersifat bilateral ataupun multilateral regional. Sedangkan lawmaking treaties adalah bentuk-bentuk perjanjian yang mengundang prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara umum dan mengikat bagi para pihak dan terbuka pada pihak lain untuk tunduk dalam perjanjian-perjanjian tersebut, yang contohnya yaitu konvensi Jenewa, UNCLOS, ICCPR, dan ICSECR. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional adalah praktik-praktik yang sama dalam hubungan internasional yang terjadi antar negara. Telah berjalan dalam kurun waktu yang lama, diikuti dan dilaksanakan oleh sebagian besar negara tanpa adanya penentangan dan menjadi kebiasaan antar negara. Unsur-unsur kebiasaan internasional adalah pertama, unsur materi. Unsur materi telah dilakukan berulang sebagai adat istiadat dalam praktik hubungan internasional oleh negara-negara. Yang kedua, unsur psikologi. Unsur psikologi merupakan keyakinan bahwa adat kebiasaan internasional yang dilakukan memiliki kekuatan memaksa atau mengikat, dengan kata lain, jika dalam hubungan internasionalnya suatu negara tidak melakukan tindakan sesuai dengan kebiasaan tersebut, maka negara itu melalaikan atau tidak memenuhi kewajiban menurut hukum internasional. Contoh-contoh dari kebiasaan internasional adalah dapat terlihat dalam hubungan diplomatis atau kerjasama antar negara, hukum laut, dan hukum perang. Ketika kebiasaan ini telah dikodifikasi atau dibukukan, maka terbentuknya konvensi internasional atau perjanjian internasional. Ketiga, prinsip-prinsip hukum umum. Merupakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam negara namun diperhatikan dan diakui oleh sebagian besar negara di dunia.
Jika terjadi kekosongan hukum dalam hal adanya lawmaking treaty dalam suatu sengketa internasional, maka prinsip hukum umum dapat diterapkan sebagai sumber hukum dalam menilai suatu perkara atau permasalahan. Contoh pacta sunt servans, equality before the law, atau prinsip ganti rugi, atau juga servitude. Keempat, keputusan pengadilan internasional atau jurisprudensi, dan pendapat para ahli terkemuka tentang hukum internasional atau juga biasa disebut dengan doktrin. Merupakan sumber hukum formil sebagai pelengkap ketika terjadi kekosongan hukum. Jurisprudensi dalam hal ini tidak hanya menyangkut putusan badan peradilan internasional yang biasa permanen atau bersifat tetap, namun juga dapat berupa putusan arbitrase internasional. Baik teman-teman, tadi merupakan penjelasan atau landasan tentang sumber hukum formil. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sumber hukum material. Bentuk-bentuk dalam sumber hukum material memiliki cakupan yang sangat luas, yakni berasal dari masyarakat internasional itu sendiri, berupa kebutuhan tentang penyelesaian HAM ataupun politik, sosial, budaya, bahkan situasi konflik. Contohnya keprihatinan dunia akan hak asasi manusia yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, mewujudkan visi bersama masyarakat internasional tentang komitmen penegakan HAM itu sendiri yang terwujud melalui Deklarasi Umum HAM atau Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, dan memiliki contoh lain tentang kesamaan latar belakang dan kebutuhan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, serta masyarakat internasional di wilayah Asia Tenggara yang telah membentuk Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 tentang pembentukan ASEAN. Baik, tadi merupakan penjelasan saya secara singkat mengenai sumber-sumber hukum internasional. Terima kasih.